أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم ربنا فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita ayat yang ke 16 17 atau 17? 16. Jadi sekarang 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Kalla raddun laysa al-amru kama yudhann. فليس الغنى لفضله ولا الفقر لهوانه وإنما الفقر والغنى من تقديري وقضائي. Yang pertama adalah makna kalla digunakan untuk menampik, membantah, menolak dan menyangsikan sesuatu. Ai laisal amru kama yudhan, bahwa sesungguhnya tidak demikian seperti yang mereka prasangkakan. Apa yang diprasangkakan sebelumnya, bahwa kemuliaan dan kehinaan itu berdasarkan harta. Sementara dalam keyakinan beda antara prasangka dengan keyakinan. Kalau mereka menyangka standarnya kemuliaan adalah harta, maka kita selaku orang beriman meyakini betul bahwa kaitan harta adalah kaitan takdiri wa qadai. Kaitan tentang harta adalah kaitan tentang takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan. Dari sejak zaman azali Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada pena, wahai pena, uktub maqadira kulli syai'. Tulislah olehmu ketentuan segala sesuatu. Ya. Dan terlebih lagi hadis Ibnu Mas'ud ketika beliau menyampaikan, rahmukallah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ditiupkannya ruh dan proses penciptaan. Maka setelah ditiupkan ruh, Allah perintahkan kepada malaikat untuk menetapkan 4 hal. Salah satu yang ditetapkan adalah bikatbi rizqihi, yaitu terkait dengan rizki. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya. Doa ini selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli duburi salatil mafruḍah, setiap salat 5 waktu. Setiap selesai salat 5 waktu beliau berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, dan seterusnya. Kalau Allah sudah berikan, tidak ada bisa yang menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi, dan siapapun yang Allah halangi tidak ada satupun yang bisa memberikan.
dan tidak ada satupun yang bisa radda, menolak lima qadaita, apa-apa yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang pertama, kalla. Makna yang kedua kata Al-Farra, bahwa kalla pada ayat ini, wa qala Al-Farra kalla fi hadzal mawdi' bima'na lam yakun yanbaghi lil 'abdi an yakuna hakadha. Maknanya bukan menampik, tapi kemudian untuk menyaksikan harusnya orang beriman enggak begitu prasangkanya gitu. Kalau yang pertama adalah untuk membatalkan asumsi. Kalau mereka berprasangka bahwa standar kemuliaan adalah harta, bukan seperti itu harusnya. Karena harta itu ketentuan yang sudah Allah tetapkan dalam takdir dan qada'nya, qada' dan qadarnya. Nah, kata Imam Farra, makna yang kedua dari kalla adalah apa? Kalau ngaku beriman, harusnya tidak seperti mereka asumsinya. Tidak seperti mereka mindsetnya. Tidak seperti mereka pola pikirnya. Karena orang beriman tidak seperti itu. Ya. Walaupun redaksi pendapatnya seolah-olah berbeda, tapi substansinya sama. Ya, menyaksikan prasangka mereka sekaligus menyaksikan kalau ada orang beriman mindsetnya seperti mereka. Ya. Walakin yahmadullah azza wa jalla 'ala al-ghina wal faqr. Dan orang beriman apapun yang diberikan oleh Allah, baik ghina, kaya atau kecukupan, wal faqr atau kekurangan, maka semua orang beriman pasti meresponnya tidak akan berubah, tidak akan berbeda. Kalau tadi mereka meresponnya gimana? Kalau dikasih kelebihan dia bilang Allah memuliakan saya, kalau dikasih kekurangan mereka bilang Allah menghinakan saya. Berarti ada respon yang berbeda. Nah, kalau orang beriman walakin yahmadullah azza wa jalla 'alal ghina wal faqr, mau dikasih kelebihan, mau dikasih kekurangan, responnya tetap alhamdulillah. Jadi makna kalla di situ bukan hanya untuk membantah, menolak, menyaksikan sikap mereka, tapi juga ada tuntutan bagi orang beriman, sikapnya berbeda. Yaitu apa? Apapun yang Allah takdirkan dan tetapkan, semuanya tetap direspon dengan alhamdulillah. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalla inni la ukrimu man akramtu bi kathratid dunya wa la uhin man ahantu bi qillatiha, innama ukrimu man akramtu bi ta'ati wa uhin man ahantu bi ma'siyati. Sesungguhnya saya tidak akan memuliakan orang yang saya muliakan dengan harta, banyaknya harta bukan berarti sedang saya muliakan, dan orang yang sedang saya berikan harta yang sedikit bukan berarti saya sedang menghinakan, tapi yang saya sedang muliakan adalah yang mengerjakan ketaatan kepada saya, dan siapa yang sedang saya hinakan adalah yang melakukan bimaksiati, maksiat kepada saya. Ya, hadis qudsi, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut. Artinya standar kemuliaan orang beriman adalah ketaatan, standar kehinaan seorang beriman adalah kemaksiatan. Punya uang banyak, taatnya semakin meningkat, mulia luar biasa. Dikasih nikmat yang dunia sedikit, taatnya juga luar biasa, Allah muliakan. Punya harta banyak, maksiatnya kemudian luar biasa, itu kehinaan. Dan punya harta sedikit, disempitkan dunia oleh Allah, takdirnya dan qada'nya, udah gitu maksiatnya tetap jalan, nah ini juga kehinaan semua. Jadi standarnya taat dan maksiat. Ya, maka bersyukurlah kalau kita sedang semangat melakukan ketaatan dalam kondisi rizki yang seperti apapun, tetap jalan, tetap lancar, tetap istiqamah dalam ketaatan, berarti Allah sedang memuliakan kita. Ya, dan khawatirlah ketika dalam keberlimpahan, dalam kelapangan atau dalam kesempitan, ternyata pada saat itu kita tetap berada dalam kemaksiatan, berarti Allah sedang menghinakan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Qauluhu ta'ala bal la tukrimuna al-yatim ikhbarun an ma kanu yasna'unahu. Ya. Adapun mereka kalian tidak memuliakan anak-anak yatim adalah sebuah kabar dari Allah tentang apa yang biasa mereka lakukan, min man'il yatimil mirath wa akli malihi israfan wa bidaran ay yakbaru.
Orang-orang jahiliyah dulu itu menghalangi hak anak yatim dari warisan. Jadi kalau ada seorang ayah meninggal dunia, itu hartanya dikuasai oleh keluarga ayahnya, bukan turun ke anaknya. Ya, bisa dikuasai oleh pamannya, bisa oleh kemudian pokoknya keluarga si ayahnya atau keluarga orang tua. Begitu juga kalau ibunya meninggal dunia. Man'il yatim al-miras, mereka menghalangi anak-anak yatim tidak mendapatkan warisan. Ya. Yang kedua adalah dengan cara apa? Wa akli malihi israfan, bahkan dikasih hak anak yatimnya tapi dimakan juga sebagian harta mereka. Kalau yang awal tidak diberikan sama sekali. Kemudian ada juga kelakuan jahiliyah dulu adalah apa? Dikasih sebagian tapi sebagiannya dimakan, israf. Wa bidaran ayyakbaru. Ya. Apakah fenomena ini ada di tengah-tengah kita, Pak? Bisa jadi ada. Baik anak yatim tidak dikasih warisan, entah dengan alasan apapun. Bisa jadi alasannya apa? Kan masih kecil. Biar kita aja yang pegang, kita aja yang kelola, om-omnya, pak-de-nya, bibi-bibinya. Atau bahkan bisa jadi yang makan harta anak yatim justru siapa? Ibu kandungnya sendiri. Ya. Bisa nggak dipakai buat kawin lagi, Pak? Oh. Ya, itu hak anak yatim, harta warisan dari bapaknya meninggal dunia, anaknya harus dapat jatah bagiannya, ketentuan syariatnya sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian istri juga dapat hak. Tapi jatahnya si anak dipakai sama ibunya. Ya. Masuk kategori makan harta anak yatim. Siapa yang punya lembaga yayasan yang mengumpulkan donasi daripada donatur buat anak-anak yatim, hati-hati betul. Adakah di awal akad bahwa dana yang dicairkan pengelola berhak mendapatkan sekian? Ya. Dalam ketentuan syariat boleh tapi bil ma'ruf, sesuai dengan urf, kepantasan. Kira-kira pantas nggak misalnya satu anak yatim tiap bulan dapat donasinya dari katakanlah lembaga luar negeri misalnya, per satu anak katakanlah 500.000, tapi yayasan lembaga pengelola motongnya sampai 450.000. Buat apa? Administrasi, Pak. Administrasi mahal pula. Anak yatim kebagian cuma gocap doang 50.000. Pantas? Tidak pantas. Kalau motongnya 10.000, 20.000 misalnya buat apa? Ini kami buat nyewa asrama yatim mereka, buat nyewa panti, Pak, buat bayar listrik. Masih ma'ruf? Masih. Boleh? Boleh. Tapi harus dengan akad disampaikan di awal. Ngajukan proposal, Pak, ini buat santunan anak yatim selama 3 tahun mereka sekolah. Baik, uang pendaftaran berapa? Sekian. Uang bulanan berapa? Sekian. Uang buku berapa? Sekian. Perlu laptop nggak sekolahnya? Minta laptop, beli laptopnya sekian. Baik, dirumuskan anggarannya, diajukan, cair. Ketika pengurusan ada biaya administrasinya, laporkan, Pak, ini saya ngeprint sekian, ini untuk minta data sekian, ini untuk kemudian bikin LPG sekian, ini untuk estimasi sekian, uang jalan sekian, rumuskan. Cair 10 juta, Pak, boleh nggak ini saya untuk kemana sana sini warawirinya kita potong 500.000. Ini laporannya ada. Boleh potong, silahkan, tapi dengan akad. Jangan sampai kita mengajukannya gelondong 10 juta, kemudian dengan estimasi yang di markup misalnya pengajuan anggarannya, kemudian harta anak yatimnya hanya diberikan sekian. Tapi yang dipegang oleh lembaga dan yayasan misalnya besar. Ini makan harta anak yatim, khianat kepada para donatur. Ya. Mereka tahunya adalah ini amanah bermanfaat buat anak yatim. Maka bahasanya apa? Aklu malil yatim. Makan harta. Ya. Yang namanya makan, Pak. Yang namanya makan ada nggak yang nggak sampai kenyang? Kalau udah makan, ketagihan terus kan? Makan lagi,
makan lagi, makan lagi. Terus sifatnya lapar. Semakin lapar, semakin makan. Harta anak yatim itu menggoda luar biasa. Ngelola 100 anak yatim, subhanallah. Di luar bagus, tapi di dalam ternyata koruptif, manipulatif. Kemudian juga makan yang bukan haknya, na'udzubillahi min dzalik. Ini Nabi sudah wanti-wanti. Ini perilaku jahiliyah, jangan sampai kita sebagai umat Nabi masih misalnya melakukan itu. Kedoknya yayasan, pengelola dana yatim, tapi kemudian tidak menyalurkan dengan sebaik-baiknya. Na'udzubillahi min dzalik. Saya dapat cerita itu banyak soalnya, Pak. Ya, banyak sekali. Ya, ada yang ngelola 20, ada yang ngelola 10, ada yang ngelola 50, ada yang sifatnya rumah yatim, ada yang sifatnya pondok yatim, ada yang sifatnya macam-macam. Ya. Dan termasuk mereka yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Termasuk yang tidak memuliakan mereka, bal la tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim dengan cara apa? Dzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka orang-orang yang yad'ul yatim. Di situ ada beberapa tafsirnya. Kalau kita buka surat Al-Ma'un, dari mulai huruf asalnya kan ya, da dan ain. Kemudian ditulis harokatnya yad'u bisa. Yang kedua yad'u bisa. Yang ketiga yad'u bisa. Ada beberapa qiraat di situ. Kalau yad'u artinya apa? Menghardik, kasar, yadfa, dorong-dorong, ya, dan seterusnya. Kalau yad'u artinya apa? Menelantarkan, membiarkan, meninggalkan. Wada'a yad'u, tinggalkan. Yad'u meninggalkan anak yatim. Ya, kita punya acara, sebelah kita ada anak yatim, tidak kebagian makanannya. Misalnya ditelantarkan begitu saja. Kita bisa berlebaran beli baju baru, kita tahu ada anak yatim, dia tidak punya baju lebaran, kita telantarkan, kita diamkan begitu. Atau yad'u, kerjanya cuma manggil-manggilin anak yatim. Ya. Misalnya apa? Buka toko baru, panggil anak yatim. Supaya apa? Supaya tokonya laris manis, Tanjung Kempul. Nah. Kerjanya ngapain? Cuman manggil-manggilin doang, misalnya memanfaatkan doa-doa mereka. Yang kalau misalnya sudah mendapatkan hajatnya, lupa begitu saja. Jadi menjadikan mereka sebagai tameng kepentingan dan kemaslahatan. Maka disebut dengan yad'u, manggil-manggilin doang. Nyuruh-nyuruh saja. Merintah saja. Sini. Tuh, cuci piring. Sini. Tuh, pel. Sini. Tuh, beresin. Ya, padahal mereka Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, tukrimun, muliakan mereka. Dan termasuk yang Allah ingkari adalah kalla balla tukrimunal yatim. Apa sebabnya? Karena tidak memuliakan anak yatim. Berarti bahasanya harus memuliakan. Ya. Kalau dalam konteks memuliakan budak saja, Nabi mengatakan apa? Kepada para sayyid atau para tuan-tuan, para majikan-majikan, ya, yang punya budak di zaman perbudakan dulu. Kata Nabi, kalau Anda punya baju, berikan baju yang sama kepada budak Anda. Kalau Anda makan, berikan makanan yang sama kepada budak Anda. Jangan beda-bedain. Nah, kalau sama anak yatim, dia bukan budak. Dia adalah anak-anak yang abul yatamanya, bapak para yatimnya adalah siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghinakan anak yatim sama dengan menghinakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abul yatamanya siapa? Baginda Rasul. Abul aitamnya siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan rasanya enggak mungkin kita menghinakan beliau. Kita angkat, kita kemudian muliakan, kita kemudian ajak, kita kemudian bimbing, kita kemudian berdayakan dan seterusnya. Nah, ini Allah ingatkan dalam surat Al-Fajr. Wabil khusus terkait dengan warisan mereka. Karena konteks ayat ini pun dikaitkan dengan warisan. Kemudian wa qara Abu Amr wa Yaqub yukrimun.
Bukan kalla balla tukrimun, tapi kalla balla yukrimunal yatim. Mereka dulu tidak memuliakan anak yatim. Ya, bukan kalian tapi mereka. Ini dibaca qiraatnya oleh Abu Amr dan Yaqub. Yukrimunal yatim. Dan juga berikutnya tahadun, beliau membacanya yahadun atau yahuddun, dan takulun beliau membacanya yakulun. Ya, dari kalian menjadi mereka. Takulun kalian, yakulun mereka. Ya, tukrimun kalian, yukrimun mereka. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan tentang wala tahaduna ala ta'amil miskin. Sudar. Wa tarku ikramil yatim bi daf'ihi an haqqihi wa akli malihi kama dzakarna. Qala Muqatil nazalat fi Qudamah bin Mad'un wa kana yatiman fi hijri Umayyah bin Khalaf. Ya. Ayat ini turun untuk Umayyah bin Khalaf, dia punya budak, ya. Dan budaknya ini plus sekaligus yatim, namanya Mad'un bin Qudamah bin Mad'un. Sudah yatim dan dalam pengasuhan Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ya sebagaimana kita tahulah, ya, terhadap yang beriman pasti dia siksa. Bilal bin Rabah dia siksa, ya, bahkan anak yatim yang dalam asuhannya, dalam kemudian rumahnya pun tidak diberikan haknya, ya. Artinya kekayaan yang didapatkan oleh Umayyah bin Khalaf, beliau seorang, ya, dia seorang yang kaya raya, seorang tokoh Quraisy saat itu, seorang yang punya budak bukan hanya satu dua, seorang wujaha, tokoh masyarakat saat itu. Tetapi keberlimpahan, kedudukan, ketokohan Allah sebutkan adalah masuk kategori yang sedang Allah hinakan. Sebab apa? Sebab tidak memuliakan anak yatim, dengan kategori tidak menunaikan hak-hak mereka. Ya. Berikutnya jemaah sekalian, wala tahaduna ala ta'amil miskin, ay la ya'muruna ahlihim bi ta'ami miskin yaji'uhum. Tidak memerintahkan keluarganya untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin yang mendatanginya. Kita sebagai suami, Pak, saya usi nafsi wa iyyakum berpesan buat saya pribadi dan kita semua, usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Pesan-pesanlah kepada istri, kalau ada orang datang ke rumah, yaji'uhum, datang kepada mereka, datang kepada kita maksudnya. Ya, kalau dalam tafsirnya yaji'uhum, datang kepada mereka. Kalau ada orang miskin datang ke rumah, kasih makanan buat mereka. Karena kalau kita tidak pernah memerintahkan kepada istri, juga kepada anak kita terbiasa berbagi kepada orang miskin, masuk kategori wala tahaduna ala ta'amil miskin. Tidak pernah mendorong, menasehati, memerintahkan, la ya'muruna, tidak pernah memerintahkan ahlihim, keluarga-keluarga mereka, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Minimal diingatkan, nasihati, diajarkan, dicontohkan. Ya, ada orang minta-minta, ada orang miskin, kita berhenti kasih. Nah, gini ya, nanti kalau kamu sudah besar, dilapangkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat, ikutan Jumat berkah, nggak sempat keliling naik mobil, beli makanan, ya, ayam goreng di pinggir jalan atau apa. Nah, ya kita keliling, kita bagi 5 porsi siang ini. Nanti kalau kamu rezekinya ada seperti ini ya, pesankan begitu terus. Ya, ada orang yang ngebadut misalnya, ya, di lampu merah, misalnya begitu. Ya, selama tidak ada regulasi yang ketat untuk tidak boleh memberi, boleh nggak kita ngasih? Ya, kecuali ada larangan ketatnya, siapa yang ngasih di penjara, ya kita nggak bisa ngasih. Ya, buktinya masih ada kan, di lampu merah, yang ngebadut, yang manusia silver, yang apa namanya, yang ngamen dan seterusnya. Ya, miskin nggak mereka, Pak? Miskin. Ya. Kalau nggak miskin nggak mungkin di situ, betul nggak? Atau jangan-jangan di kampungnya rumahnya gede-gede semua? Katanya begitu, ada yang bilang begitu. Kalau ada bosnya, naudzubillah. Tapi yang menarik pada ayat ini jemaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat it'am, memberikan makanan. Memberikan makanan kepada orang miskin, berarti yang paling dibutuhkan oleh orang miskin adalah makanan.
Karena dengan makanan harian itulah mereka bisa bertahan hidup. Buat mereka, kalau kita lihat, mereka bisa tidur di mana? Bisa tidur di trotoar, tidur di gerobak manusia gerobak, tidur di kolong jembatan. Bagi mereka tidur dimanapun gak ada masalah, tapi jangan sampai di hari itu gak ada makanan. Dan kalau kita bicara tentang orang miskin, dengan ayat ini Allah mengingatkan dan mengisyaratkan bahwa yang paling penting berarti yang dibutuhkan oleh orang miskin adalah sesuatu yang bisa langsung dimakan. Jangan kasih yang mentah. Udah miskin dikasih beras. Nggak ada orang miskin makan beras, Pak. Rice cookernya nggak punya. Token listriknya habis. Ya, airnya kagak ngalir. Gimana cara masak berasnya? Nggak bisa. Kompor nggak punya, gasnya nggak punya. Ngasihnya apa? Minyak. Siapa yang makan minyak di sini? Nggak ada. Orang miskin pun nggak makan minyak, betul? Ya. Kemudian apa lagi? Ngasih telur. Ya. Lagi-lagi sama, nggak ada kompornya, nggak ada kemudian listriknya. Mau ngerebus nggak bisa, mau ngegoreng nggak bisa, nggak mungkin dipecahin langsung diminum, dimakan begitu saja. Ya. Oh, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang apa? Satu prioritas tentang menu yang harus kita berikan kepada orang miskin adalah menunya bukan pakaian, menunya bukan uang. Menu pertama adalah makanan. Pastikan mereka makan atau tidak. Dan karena menunya makanan adalah berarti harus yang bisa langsung dimakan. Ini di Kelurahan Tugu, saya pernah, mungkin wallah saya pernah cerita apa enggak di sini. Ada di satu RW anak yatim. 2 orang anak yatim. Ibunya kerja di salah satu rumah orang kaya di Kelurahan Tugu. Nggak jauh dari Pondok Duta lah, ya. Ya, saya nggak boleh nyebut lah, ini pengalaman lapangan saja nih. Ya. Jadi salah seorang tokoh ngajakin saya, Zat, yuk ikut kemana? Ikut aja dulu. Ya, saya ikut. Warga ini dapat bantuan RTLH, rumah tidak layak huni. Jadi ketika proses pembangunan rumahnya itu, saya datang. Subhanallah, proses untuk membongkar istilahnya apa itu, mengeluarkan semua yang dalam rumahnya itu untuk kemudian bisa dibersihkan, itu habis kurang lebih 4 kolbak. Isinya apa? Sampah. Jadi rumahnya itu penuh dengan sampah menumpuk di bagian belakang. Ketika dibongkar, itu kecoa banyak, tikus banyak. Bukan 1 2. Hidup di situ 2 anak yatim, usia kurang lebih yang pertama sekitar 9-10 tahun, yang kedua sekitar 3-4 tahun. Dua-duanya tidak sekolah. Putus sekolah. Nah, si ibu kerja di rumah orang kaya. Masuk jam 8, pulang jam 8 malam. Jadi asisten rumah tangga. Dan jika di malam itu majikannya ngasih makanan, Bu, bawa ini makanan, maka di malam itu dia bawa makanan. Kalau di malam itu majikannya tidak ngasih makanan sama sekali, Bu ini bawa, berarti malam itu nggak bawa makanan. Artinya apa? Anaknya di rumah 2 orang nunggu nggak ada makanan seharian. Ya. Tinggal di ruang depan dengan tumpukan baju, dua-duanya ngeringkuk aja. Saya datang situ, ibunya lagi nggak ada, lagi kerja. Saya lihat ke dapurnya, kompor nggak ada, gas nggak ada. Boro-boro kita bilang minyak, kemudian apalagi telur lah, beras nggak ada. Ya, kamar mandi nggak ada pintu, pokoknya mengenaskan lah. Kan saya bilang, Bang, RT tahu nggak ini begini? Saya gituin. Ustaz katanya. Gimana RT nggak tahu? Bener, kita cross check RT-nya nggak tahu, Pak. Padahal rumahnya tidak jauh dari rumah RT-nya. RW tahu nggak? Cek lagi ke RW, nggak tahu juga. Saya bilang, dah sekarang kasih tahu warga, patungan. Minta warga patungan siapa yang mau donasi, kemudian beliin kompor, beliin gas, beliin rice cooker.
Kemudian harus ada yang membackup berasnya tiap bulan, ini tanggung jawab bersama. Ya. Ngandelin siapa lagi? Ya. Minimal tetangga sekitar harus tahu dan harus berkelanjutan. Kenapa nggak langsung ngasih beras? Tadi ini perlu beras, ente lihat dong beras dari mana? Orang kagak ada rice cooker, kagak ada kompor, nggak ada gas, gimana masaknya? Ente beliin itu dulu. Nah, setelah kemudian patungan segala macam, kompornya disiapkan, kemudian token listriknya juga, ya kalau 900 doang itunya dayanya itu. Ya. Barulah kemudian ada backup berasnya dan seterusnya. Tapi untuk saat itu yang dibutuhkan apa? Makanan secara langsung, makanan matang, masakan matang. Sampaikan ke tetangga, kalau ente masak tolong kirimin anak yatim 2 orang, siapa yang ngurus? Masih kecil-kecil. Ya. Kenapa nggak sekolah? Malu. Saya tanya sama si adik itu, Dek, kenapa nggak sekolah? Malu, Pak. Kenapa malu? Aku nggak punya seragam, nggak punya buku, nggak ada duit jajan, pagi belum makan. Kalau kata tokoh situ, ini untung aja Tat, kagak jadi anak nakal di luar ini. Ya, masih untung masih diem di rumah seharian tuh bocah. Ya kagak nongkrong di PS lah, kagak nongkrong di warnet lah, kagak ngebegal lah, kagak macem-macem. Subhanallah. Ya. Tadi pagi saya ngisi di daerah Cilodong. Salah satu tokoh aparatur pemerintahnya ngasih sambutan. Dia cerita, tahun baru kemarin ada 15 anak dari mulai paling gedenya 3 SMA, paling kecilnya 6 SD. Ngapain Pak? Maling. 15 orang awal tahun kemarin. 2 outdoor AC, TV 48 in, kemudian kipas angin, ya. Itu dibawa, digondol keluar. Sebagiannya ternyata anak yatim. Saya ingin ngasih tahu tentang apa? Yang tadi itu untung-untung masih di rumah doang. Benar. Kenapa? Tidak ada sosok ayah, ibunya juga kerja di rumah bengong, ngapain diem. Sementara anak usia itu harusnya gerak. Siapa yang peduli? Kalau tidak kita turun tanya siapa kita, kemudian jangan sampai yada'u, menelantarkan begitu saja. Kita nggak tahu tetangga kita siapa yang yatim, kondisinya bagaimana, na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka wala tahadduna ala ta'amil miskin. Anak yatim dimuliakan, orang miskin dikasih makan. Apalagi sudah yatim, miskin pula. Kalau yatimnya yatim Musdalifah, kaya Pak. Betul nggak? Kaya dia. Nggak perlu lagi makan lagi. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, sudah nggak masuk. Paling masuknya kategori tidak boleh menghalangi warisannya, itu aja. Dia punya hak warisan dari ayahnya almarhum itu, anak-anaknya beliau itu. Nah, tapi kebanyakan kita anak-anak yatimnya gimana? Lemah secara ekonomi, lemah kemudian secara sosial, lemah secara pendidikan. Ya. Dan kultur kita semakin kesini semakin na'udzubillah individualis, semakin cuek, semakin nafsi-nafsi. Ya, terutama misalnya di kaum migran atau kaum urban gitu ya, itu luar biasa. Nah, baik. Berikutnya adalah yahuddu ba'duhum ba'dha, harus bisa saling mengingatkan dan memotivasi satu dengan yang lain. Hadda ay yahussu ala ay yushajji'u ala, ya, mengingatkan, memotivasi, mendorong, mensupport satu dengan yang lain. Ya, berarti harus ada kolaborasi. Makanya tadi saya sampaikan, udah kita patungan bareng-bareng dah. Jangan merasa ini beban satu orang. Yuk komitmen saja. Ya, ada di satu daerah, di satu tempat, ya kan, kalau anggaran rutilahu itu kan 23 juta Pak dari pemerintahnya ya. Itu warga patungan satu RT 20 ribu doang satu kakak. Yang didapat gedean patungan warganya Pak. Dari pemerintah anggaran 23, ini terjadi di satu tempat, patungan warga 20 ribu satu kakak, terkumpul 31 juta. 31 tambah 23 berapa? 54. Rumahnya langsung keramik semua. Ya. Kenapa? Anak yatim, kemudian miskin, dia rumahnya reot, hampir roboh dan seterusnya.
Kalau cuman kena 23, pakai anggaran itu belum laporannya, potongan laporan dan seterusnya. Berapa? Dapatnya paling cuma sekitar 20. Belum yang disunat kalau ada yang nyunat misalnya. Akhirnya sudah, kumpulkan warga, RT bikin keputusan, yuk tarikin 20. Sekali doang ente infak seumur hidup buat nih orang misalnya. Berat nggak 20.000? Ringan sebenarnya, betul nggak? Kumpul 31 juta terkumpul dari satu RT saja. Subhanallah. Itu terjadi di satu tempat. Nah, sehingga ternyata yang paling penting apa? Yahuddu ala ta'am miskin ini, yahuddu ba'duhum ba'du. Adanya saling mengingatkan satu dengan yang lain, bergandengan tangan satu dengan yang lain, dan alhamdulillah kita ini termasuk yang punya kultur baik secara makronya. Kita punya narasinya gotong royong, kolaborasi. Beda dengan di Amerika, betul nggak Pak? Ya, ada teman saya di Amerika 5 tahun ngambil S3. Itu selama 5 tahun bisa kehitung jari tetangga yang dikenal sama dia siapa aja. Saking cueknya, saking nafsi-nafsinya kan. Coba kalau di kita, 5 tahun berapa orang yang kenal? Ya. Sampai anaknya siapa, sampai istrinya siapa, sampai kemudian cucunya siapa namanya, kerjanya di mana, ya suka main badmintonnya hari apa, tahu kita. Terutama Sasira sini, saya tahu main hari apanya. Kita lihat update statusnya kan. Nah, artinya apa? Kita punya kedekatan sebenarnya. Dan lebih mudah mengamalkan ayat ini dibandingkan orang-orang yang tidak punya mental seperti tadi. Ya guyup ya, paguyuban, guyup apa-apa, guyup aja gitu. Ya. Banjir gitu ya. Ngapain ngurusin Sumatera Utara, Sumatera Barat, orang Aceh, kita bukan orang sono. Tapi ternyata, wah kesana semua. Yang dari Jawa Tengah ke sana, kemudian dari Kalimantan nyumbang ke sana juga, yang Sulawesi nyumbang juga, subhanallah. Kita punya mental itu. Kemudian jamaah sekalian, wa ta'kuluna turas, dan kalian memakan turas, ay miras al-yatama, yaitu kalian memakan warisan-warisan anak-anak yatim. Fa'abdalul ta'a wa asluhul warith ay wirath min warithat ay min warithu. Fa'abdalul waw ta'an kama qalu fi tujahin wa tukhmah wa tuk'ah wa tu'dah wa nahwi dzalik wa qad taqaddam. Ya, ini bahasan sharaf saja. Ya. Tapi maknanya adalah memakan harta warisan. Ya. Satu, tidak memuliakan anak yatim. Dua, tidak memberikan makan kepada orang miskin. Tiga, yang ketiga adalah makan harta warisan. Semuanya ada kaitannya dengan harta apa? Ada. Karena dua ayat sebelumnya kaitannya dengan harta, kelapangan rizki, ya, dan kesempitan rizki, kelapangan harta dan kesempitan harta. Banyak orang, atau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dengan ayat ini, setidaknya jangan sampai kita mengejar kemuliaan dunia supaya dapat harta berlimpah dengan cara apa? Harta kita tidak mau kita keluarkan untuk memuliakan anak yatim, tidak mau kita keluarkan untuk memberikan makan orang miskin, tidak mau kita keluarkan, bahkan kita ambil harta warisan anak yatim. Untuk apa? Untuk kita ambil sehingga kita punya harta berlimpah yang dengannya kita bikin standar kemuliaan kita adalah keberlimpahan harta. Nauzubillah min dzalik. Ya. Justru harta yang kita gunakan untuk apa? Memuliakan anak yatim, berbagi kepada orang miskin, harta warisan mereka kita tunaikan, tidak akan pernah menjadikan kita terhina sama sekali. Karena tadi standar kemuliaannya adalah ketaatan, dan ini semua bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ay aklan lamma ay syadidan. Wa qala as-Suddi qila lamma jam'an min qaulihim lamamtu at-ta'am lamma idza akaltuhu jam'an. Artinya apa? Lamma di sini maknanya pertama syadid, amat sangat. Yang kedua maknanya adalah jam'an, ngumpul-ngumpulin. Duit dikumpul-kumpulin aja. Ya. Mana lagi anak yatim, diambil lagi jatahnya, haknya, kumpulin lagi, kumpulin lagi, kumpulin lagi, kumpulin, terus dikumpulin. Sekali lagi hanya untuk memperkaya diri. Cara memperkaya diri dengan memakan harta anak yatim diingatkan dengan surat Al-Fajr. Kalau sudah diingatkan begini artinya apa Pak? Potensi itu ada. Dan peristiwa itu pernah terjadi dulu di zaman jahiliyah, dan jangan sampai sekarang ada yang mengulang peristiwa itu. Dan kenyataannya ada yang mengulang, betul nggak? Ya.
Ya. Kenyataannya ada yang masih ngerjain perbuatan jahiliyah tersebut. Ya. Dianya kaya sendiri, tapi anak yatimnya tidak diberikan haknya. Ya. Nah ini menjadi nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta hubban jamma ay hubban katsira ay halaluhu wa haramuh. Semua sebab ini adalah disebabkan karena kata Allah tuhibbunal mala hubban jamma, dalam konteks mencintai harta berlebihan. Terlalu gede porsi hati kita untuk diberikan dalam mencintai harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dalam surat apa itu? An-Nazi'at, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Wa innahu lihubbil khairi, dalam tafsirnya al khairi di situ maksudnya adalah al mal. Wa innahu lihubbil mali wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sebabnya adalah apa? Karena begitu cinta terhadap harta, begitu luar biasa berlebihan mencintai harta. Wa tuhibbunal mal hubban jamma. Harta berarti bukan untuk dicintai. Ya. Bahkan halaluhu wa haramuh, udah enggak peduli mana halal, udah enggak peduli mana haram, tidak peduli mana hak orang, tidak peduli mana hak kita, tidak peduli mana kewajiban kita, tidak peduli mana kewajiban orang lain. Nah ini udah bercampur lah, mana halal, mana haram, mana syubhat dan seterusnya, ya, bercampur. Al-jammul katsir. Ya, baik. Maka usi nafsi wa iyyakum, ya, obat dari ayat 17 sampai 20 berarti harus kita tempatkan dalam hati kita itu cintanya bukan kepada harta. Kata para ulama, al-qalbu wi'a la yajtami'u fihi dhiddan. Hati itu adalah wadah yang tidak mungkin berkumpulnya dua hal yang bertolak belakang. Ya, sebagaimana air ini pilihannya cuma air atau minyak. Tidak bisa air digabung minyak. Hati kita kalau cintanya kepada harta berlebihan, cinta kepada Allahnya berkurang. Tapi cinta kepada Allahnya kita tingkatkan, cinta kepada harta biasa saja. Ini bisa saya sampaikan. Kita sampai ayat ke 20, ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.